Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Andri Prasetyawan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kembali pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, yaitu untuk anak SMP kelas 8. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang aktivitas air. Aktivitas air ini kalau di buku PJOK yaitu pada bab 8 atau KD ke-8. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian harus dapat memahami dan mempraktekkan gerakan spesifik renang gaya bebas. Dapat memahami dan mempraktekkan variasi gerakan meluncur renang gaya bebas. Dapat memahami dan mempraktekkan variasi gerakan lengan. Dapat memahami dan mempraktikkan variasi gerakan mengambil nafas, dan dapat memahami dan mempraktikkan gerakan kaki, lengan, dan mengambil nafas. Sebelum lanjut ke pembahasan, mari kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya, terutama dari Penjaskes. Nah, kita langsung masuk ke materi. Yang A, sekilas tentang gerak spesifik renang gaya bebas. Renang gaya bebas disebut crawl. Renang gaya bebas adalah berenang dengan posisi badan sepenuhnya menghadap ke permukaan air atau tengkurap, dengan kedua tangan mengayuh ke depan lalu dibuang ke belakang. Nah, pasti kalian semuanya rata-rata sudah bisa berenang ya, dan pasti pernah berenang di sungai paling tidak, atau di parit-parit, atau pas lagi musim banjir kalian bermain-main di air banjir tersebut. Nah, itu merupakan aktivitas air, dan bagi yang sudah bisa berenang pasti pernah melakukan berenang menghadap ke permukaan air atau tengkurap dengan kedua tangan mengayuh ke depan lalu dibuang ke belakang. Nah, yang kalian lakukan itu adalah gerak gaya bebas. Nah, kita lanjut. Yang pertama, variasi gerakan meluncur. Nah, gerakan meluncur merupakan gerak spesifik yang harus dikuasai dalam cabang olahraga renang. Nah, adapun variasi gerak meluncur yang pertama adalah berdiri di tepi kolam. Nah, ini adalah bagi anak-anak, bagi siapapun yang kalau sudah berada di kolam itu tertakut untuk meluncur dari atas. Nah, silahkan kalian berendam di kolam renang, kemudian berdiri di tepi kolam. Kemudian kaki kanan dinaikkan, ditempelkan di dinding, kemudian dorong kaki kanan tersebut atau salah satu kaki, dan kalian pergi meluncur. Nah, itu adalah salah satu gerak variasi meluncur. Kemudian variasi yang kedua adalah berdiri di atas dinding kolam. Nah, ini yang saya katakan tadi, apabila kalian takut berdiri di atas dinding kolam, maka kalian bisa melakukan dengan berdiri di tepi kolam renang. Namun, jika kalian sudah bisa melakukan yang pertama ini, kalian bisa melakukan variasi yang kedua, yaitu mulailah kalian berdiri di atas dinding kolam. Kemudian kalian melakukan luncuran ke depan. Dan yang ketiga adalah berdiri di tumpuan star. Nah, biasanya kalau di kolam renang itu ada tumpuan starnya, atau kalau di dalam lari jarak pendek itu ada balok star. Nah, itu yang kalian injak untuk menumpu kedua kaki. Nah, kemudian kalian bisa melakukan luncuran dengan cara kaki atau kedua kaki ditekuk kemudian didorongkan ke kolam renang. Mendorongnya di balok atau tumpuan star. Nah, kita lanjut yang kedua, yaitu variasi gerakan kaki.
Nah, gerakan kaki untuk renang gaya bebas sama dengan gerakan kaki pada waktu melakukan gerakan meluncur. Nah, di monitor terdapat dua variasi gerakan kaki. Yang pertama atau yang di sebelah kiri itu kalian bisa perhatikan telapak kakinya itu agak sedikit diluruskan, ataupun mulai dari jempol sampai lutut itu kalian bisa perhatikan itu bentuknya lurus. Nah, sedangkan yang kedua itu tidak selurus yang pertama. Di pergelangan kaki itu masih ditekuk ke bawah. Nah, di sini terdapat perbedaan, yaitu yang pertama itu lurus, yang kedua itu sedikit ditekuk. Nah, tinggal kalian mau menggunakan yang mana. Kalau mau menggunakan yang pertama itu boleh saja, mau menggunakan yang kedua juga sah-sah saja. Namun semuanya pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kita lihat kelebihan yang pertama itu karena kakinya diluruskan, maka gerakan ayunan semakin kuat dan kelajuannya juga semakin cepat. Berbeda dengan yang pertama, yang kedua ini sepertinya tidak begitu cepat ya. Namun bagi yang sudah terbiasa menggunakan variasi yang kedua, itu juga bisa cepat. Kita lanjut yang ketiga, yaitu variasi gerakan lengan. Nah, salah satu hal yang penting dari gerakan lengan adalah merapatkan jari-jari sangat mengayuh. Hal itu bertujuan memaksimalkan gaya saat mendorong agar lebih efektif. Nah, tidak mungkin kan pada saat berenang, lalu jari-jari kalian pada terbuka. Nah, kapan nyampainya? Nah, makanya dari itu, silakan dirapatkan jari-jarinya, mulai dari ibu jari sampai jari kelingking. Nah, fungsinya adalah untuk memaksimalkan gaya saat mendorong atau menyebabkan tarikannya lebih bagus ke depan. Nah, ini dalam melakukan gerakan lengan ini ada beberapa variasi. Yang pertama, tangan diluruskan, kemudian yang kedua, tangan bisa dibengkokkan masuk ke dalam, seperti orang mengayun sampan ya. Nah, itu bisa dilihat, bisa diperhatikan. Kemudian nanti kalian menggunakan apa, itu bebas-bebas saja. Yang paling penting adalah jari-jari itu dirapatkan pada saat mengayuh. Yang keempat, variasi gerakan mengambil nafas. Nah, pengambilan nafas dilakukan melalui mulut, yaitu pada waktu memiringkan kepala ke kanan atau ke kiri dan diawali sesudah akhir dari gerakan tangan menarik atau pull. Nah, kalian harus ingat ya, jadi para perenang itu melakukan pernafasan melalui mulut, yaitu kapan? Pada saat memiringkan kepala ke kanan atau ke kiri dan diawali sesudah akhir dari gerakan tangan menarik. Jadi setelah tangan ini menarik, kalian bisa perhatikan pada gambar, kemudian itu kepala sudah menoleh ke kanan. Nah, saat itulah mengambil nafas. Yang kelima, koordinasi gerakan kaki, lengan, dan mengambil nafas. Nah, koordinasi adalah rangkaian atau penggabungan dari seluruh gerakan renang gaya bebas yang dilakukan secara berurutan dan berkesinambungan. Nah, kalian bisa perhatikan sebenarnya gaya yang pertama ini atau di sebelah kiri ini merupakan gaya pada variasi gerakan kaki tadi. Kalian bisa flashback kembali, lihat tadi. Nah, gerakan kaki itu lurus yang pertama, sedangkan yang sebelah kanan ini agak bengkok sedikit atau agak ditekuk. Nah, bedanya hanya itu saja. Yang lainnya itu tergantung dari luncurannya seperti apa. Apakah dia berdiri di tepi kolam? Apakah dia berdiri di pinggir kolam? Atau dia menginjak pada balok tumpuan yang ada di atas kolam. Kemudian untuk variasi gerakan lengan, yang penting tadi adalah semua jari harus rapat supaya tarikannya semakin kuat. Yang B yaitu lomba renang gaya bebas. Nah, pastinya kalian pernah ya menonton lomba renang di TV atau secara langsung, atau O2SN yang dulu pernah ada renang. Pada saat itu banyak gaya yang dilombakan. Nah, yang di sini adalah yang digambar ini adalah lomba renang gaya bebas.
Nah, biasanya kalau di dalam lomba secara beregu, ini ada yang dilombakan pada gaya terakhir atau peserta terakhir, yaitu menggunakan renang gaya bebas. Kemungkinan untuk renang gaya bebas ini lebih cepat sampainya daripada gaya yang lainnya. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga materi ini bisa dimengerti oleh kalian semua. Dan jangan lupa bagi yang suka dengan video ini silahkan di like, komen, dan subscribe-nya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.